Oleh karena itu ke depan yang menduduki posisi gubernur di Jawa Barat dan gubernur di Jawa Timur paling berpotensi untuk dilirik orang jadi calon presiden misalnya yang mendatang. Kalau di Jawa Barat ini kayaknya sudah mulai mengkristal nih gitu. Maksudnya di dua nama ini gitu. Ridwan Kamil dan juga Deddy Mulyadi. Berarti bolanya ada di siapa? Apakah benar tidak di RK karena RK ini menunggu perintah dari partai seperti apa? Atau sebenarnya ada di siapa bolanya nih? Benarkah masih dioper ke Pak Jokowi? Nah, berarti kan Gerindra berkepentingan agar Deddy Mulyadi jadi calon kuat di Jawa Barat. Udahlah, Ridwan Kamil di Jakarta deh. Mau menang apa kalah urusannya Golkar gitu. Pertanggal 15 ini akan kita lihat. Kalau tidak ada sinyal yang kuat yang menunjukkan bahwa Kaisang akan ke Jakarta, lupakan cerita Kaisang ke Jakarta. Dan oleh karena itu, Ridwan Kamil tertahan di Bekasi, mau tidak mau balik lagi ke Bandung. Lengkap lagi di Politik 442. Politik 442. Coachnya udah ada 2 lagi. Sementara kita tuh disebutnya apa sih tim kita ini? Kita ini pengamat. Gitu ya? Pengamat. Jadi kita sering mengundang pengamat untuk kita amati. Gitu ya? Itu kerjaan kita. Berdasarkan persis amatan. Ya pokoknya saya sama Timi udah hadir lagi. Kan saya sempat sendirian. Timi nggak bisa hadir dulu. Dia sibuk. Bosen lah lihat. Mendekati lagi membujuk STY dia supaya stay di Indonesia. Tungguin aja sampai tanda tangan tuh ya. Tungguin sampai tanda tangan ya. Nggak tanda tangan dulu ini. Padahal penggemar timnas Indonesia ada di sini. Iya. Coach Ray Rangkuti, kita tepuk tangan dulu. Selamat Coach datang. Kennedy Muslim juga selamat datang lagi. Coach Ken. Kalau Coach Ken kan udah sering ketemu. Coach Ray ini baru pertama kali main di Politik 442. Selamat datang. Kali ya coach pakai kopi. Iya, yang pertama loh ini coach pertama pakai kopiah. Oh iya loh, benar. Gitu ya. Benar Coach Ray. Nasionalis. Dan mungkin kita nanti kalau ada Coach Ray, tolong siapin ya. Kopiah juga kita. Oh iya, kita semua ya. Ya hilang dong nanti ciri khasnya. Nggak bisa, harus pakai. Sebelum dilanjutkan, nanti kalau pembahasan di sini kan selalu ada politiknya pastinya nanti ya. Tapi ada satu isu yang harus segera kita address saat ini. Harus kita tentukan, mumpung momentumnya ada. Ya. Siapa pemenang Euro 2024 menurut kalian semua? Gitu kira-kira. Antara Spanyol, Inggris atau Spanyol? Dan Inggris. Kita mulai dari yang nggak nonton bola dulu. Coach Ken, siapa? Inggris atau Spanyol? Tim favorit saya kan Prancis sebenarnya. Tapi kemarin tersingkir oleh Spanyol, karena itu mungkin final saya pegang Inggris. Wih, karena dendam. Karena dendam. Gak apa-apa, alasannya apapun gak apa-apa. Terserah. Oke. Inggris. Coach Ray itu. Coach Ray. Aku sih apa aja. Apa aja, nggak ngaruh ke hidup kita ya. bukan tim nasional Indonesia gitu. Kita nggak bisa ngerayain. Saya sama sekali nggak tahu. Yang gajinya naik siapa ya? Iya, tapi oke lah kalau dia Inggris saya Spanyol aja. Biar seru. Ini kebagi 2. Spanyol kita salaman dulu. Oke, Spanyol. Siapa, Bay? Spanyol, gue udah salaman. Iya. Jadi ini kebagi 2. Sini Spanyol, sana Inggris. Gue belum bilang Inggris. Gue udah tahu sih. Gue udah tahu lu pakai putih kan. Iya. Three Lions. Kenapa membela Inggris? Ini penting alasannya kenapa. Karena gue capek belain Inggris gak pernah menang. Gue yang kali ini menang gitu loh. Habis nonton final Euro, sambung final Copa America tuh kan. Iya, tambah lagi kalau Copa America. Dalam hari Minggu itu WFH bagi siapapun yang hari Senin. Maaf, hari Senin tanggal 15 Juli. Udah WFH-kan aja itu. Karena Hari Bola Internasional. Dan sekarang Timnas Indonesia dengan banyak naturalisasi racikan STY ini ngikutin ya, Bang Ray. Dan bagus. Saya kira ini bukan sekedar persoalan naturalisasi ya, tapi orang-orang yang tepat di tangan pelatih yang tepat gitu. Right man on the right place by the right coach. Iya, itu. Jadi bikinan siapa lagi tuh?
bikinan politik 442. Habis buat pelatihnya apa? Iya. By the right coach. Handle the right people Ya, gitu. iya. Di tangan pengurus yang tepat juga. Ah, Halo Bang gitu. Erik. Wah, Iya. Kodamnya juga pas. kodamnya. Erik Thohir. Oke, kalau mudah-mudahan menonton dan kapan-kapan mampir ke sini biar saya ketemuin sama Bang Ri ini. Biar dapat masukan timnas. Oke, Iya. itu Oke. timnas dan Coach Ray yang selalu mengikuti timnas pada saat ini. Mudah-mudahan bagus terus. September. Dan STY tanda tangan mudah-mudahan. Iya. Udah. Udah. Udah ya? aman, udah aman. Kan Aman. kan gue tungguin kemarin. Makanya gue nggak masuk. Tungguin Iya. sampai jadi itu tantangan. Gue Udah, tungguin di udah. rumah. Oke. Itu dia tanda tangan sama Korea apa Indonesia? Indonesia. Sama Indonesia dong. Oh ya, syukurlah. Karena dia Oke. udah klarifikasi Korea nggak pernah menawarkan katanya. Oh, Oh, gitu iya. ya. Nggak pernah ya. Nggak pernah Oke. menawarkan. Itu buzzer siapa itu yang Itu, iya. rame-ramein tuh. Ya, tapi kan itu memang penting buat nego harga. Enggak, pihak Koreanya menyebut nama dia. Enggak. Ini kan isu yang lain aja. Iya. Ini nggak Jadi- bocor halus, gua Nggak. asal ngomong. Jadi maksudnya buzzer siapa kalau gitu? Gua nggak ikut-ikut. Oke, kita bahas yuk politik 442 Ya. hari ini mau bahas kemarin kan kita udah bahas Jateng ya. Mm-mm. Terakhir Bayu bahas Jateng. Jadi kita agak bergeser Jakarta udah, Jakarta udah. Jateng udah, Kita sekarang agak- Jawa Barat. agak U-turn balik lagi ke Jawa Barat. Iya, dengan Coach Ray nih. Ini menarik nih Coach Saya Ray. akan mulai dulu Hmm. nilai strategis Pilkada Jabar ini. Siap. Itu Hmm. dan oleh karena itu kan menjadi layak kita perbincangkan gitu loh. Ya, kira-kira. selain nama-nama yang disebut nih kesebut-sebut di Itu DKI dan di ininya Jawa Barat kan. Itu kan isinya ya kan. Ya. Tapi kenapa isi itu kita perbincangkan? Karena bangunan ini penting gitu loh. Oh, kira-kira kan. Jawa Barat. Kenapa tuh Coach Ray? Nah, saya kira udah beberapa kali saya sebutkan ke Hmm. depan ini ada dua wilayah di RI kita itu yang bakal potensial menjadi kiblat politik Indonesia gitu. Setelah Jakarta tidak lagi menjadi ibu kota negara. Oke. Karena bagaimanapun ya, secara perlahan wibawa Jakarta sebagai mantan ibu kota itu hilang dan dengan sendirinya wibawanya sebagai pusat politik Indonesia juga akan surut. Oke. Kalau sudah 2 kali kita menikmati mantan gubernur Jakarta itu jadi calon presiden, kedepannya menurut saya trennya tidak lagi datang dari Jakarta. Bisa dari Dia akan manapun. mencari tempat-tempat yang memungkinkan karena wibawa politik Jakarta berkurang, sentralisme politik Jakarta juga berkurang, sebagiannya udah pindah ke IKN gitu, maka dia akan mencari wilayah-wilayah baru. Nah, wilayah baru itu yang paling mungkin dan rasional itu adalah pada wilayah di mana pemilihnya paling banyak. Itu ada Jawa Barat ataupun Jawa Timur kan. Jawa Barat dan Jawa Jawa Timur. Oke. Oleh karena itu ke depan yang menduduki posisi gubernur di Jawa Barat dan gubernur di Jawa Timur Potensial. paling berpotensi untuk menjadi dilirik orang jadi calon presiden misalnya yang akan datang. Karena udah Penduduknya banyak. penduduknya banyak, Ya. itu pemilih di Di bagi Indonesia dia. karena Dan dua-duanya Pulau Jawa ya kan. dua-duanya Jawa gitu. Nah, oleh karena dalam konteks itulah menurut saya sangat strategis membicarakan apa yang akan terjadi di Jawa Barat dan dengan sendiri apa yang terjadi di Jawa Timur. Tanpa disadari di Jawa Barat ada Persib, di Ah, Surabaya Persib, ada Persebaya. ada Persebaya tuh, Tuh. gitu kira. Jadi ini Biar Dan itu- nyambung sama 442-nya, Da- gua asal sebut iya, aja sebenarnya. Dari itu dari era ini Perserikatan. perserikatan. Gitu. Kalau di Sumatera namanya PSMS Medan. Itu PSMS. kemana? PSMS. Ini orang Apa mau nanya apa kau? Udah keluar aja, nggak usah malu tanya aja. PSMS ini mana? Aduh, aku tunggu itu. Nggak banyak kami, banyak Iya, kan iya. orang di Jawa Barat. PSMS itu kalau main 3 orang lah pemain lawan itu cedera memang. Itu baru PSMS. Itu Rap-rap. kalian yang lemah, Bola rap-rap ya. Iya. bukan salah kami. Iya. Kalian yang lemah. Masih ditunggu itu. Tapi berarti Jawa menarik, Barat, menarik. itulah kenapa harus diperbincangkan mengenai Jawa Barat. Tapi ya itu tadi kita nggak kaget lah. Jawa Barat ini kan salah satu dapil terbesar lah ya, satu suara Iya. terbesar gitu. Nah ini menarik juga bahwa nanti akan menjadi kiblat politik Indonesia ke depannya gitu. Jadi harusnya memang partai-partai mengambil serius dong wilayah Jawa Barat ini kan untuk Oh iya, menentukan iya. calon siapa yang akan Iya. mereka majukan di Jawa Barat ini. Nah, ya, ini yang menarik nih. Kalau kita lihat Jawa Barat untuk saat ini, paling tidak nih Coach. Nanti mungkin Coach Ken juga bisa menjelaskan konstelasinya akan seperti apa. Kalau kita lihat akhir-akhir ini, seringkali kalau bicara pilkada itu seakan-akan nih Coach, antara siapa jagoannya Jokowi dan siapa jagoannya PDIP. Gitu. Situasi sekarang. Situasi Ya, sekarang ya. gitulah ya. Nah kalau udah bicara soal siapa jagoannya Jokowi, biasanya
yang dibicarakan itulah atau yang dipandang itu adalah yang siapa yang menjadi koalisinya Jokowi. Dalam hal ini kan ada Golkar di situ, Koalisi Indonesia Maju Koalisi Indonesia Maju atau itu. Kim. Jawa Barat kayaknya agak nggak Kim. ada nih Terlalu lawannya Kim. Kim gitu kan. Iya. Mungkin Kita Coach lihat Ken lebih tahu bagaimana konstelasinya yang jago-jago di Jawa Barat nih, nih, Coach Ken. sambil Iya. kita lihat nih simulasi 12 nama ini apa nih surveinya nih? Ini Indikator, survei Coach Ken. telepon. Survei Survei teleponnya. telepon indikator Dari di indikator. bulan Juni ya. Tuh 5 kan, Jadi Ridwan Kamil. memang Deddy situasinya agak berbeda dengan di Jawa Tengah. Kalau di Hmm. Jawa Tengah itu petanya masih cair, meskipun kemarin kita sempat bahas yang jadi isu kan Kaisang yang mendominasi gitu angka Iya. survei gitu. Tapi itu pun tidak dominan karena selisih dengan Pak Ahmad Lutfi masih margin of error ya, dan nama-nama lain pun juga meskipun masih di bawah tapi masih cair lah situasi di Jawa Tengah. Kalau di Jawa Barat ini kayaknya sudah mulai mengkristal nih gitu. Iya. Maksudnya di dua nama ini gitu. Ridwan Waktu Kamil, Ridwan Deddy Kamil Mulyadi. dan juga Deddy Mulyadi. Karena kita lihat masa mengambangnya tinggal 7% gitu. Sehingga menurut saya ini menarik karena ini kan kalau kita lihat dua figur ini ya bisa dibilang all Kim final sebenarnya. Jadi Iya. tidak ada Ridwan Kamil perwakilan di Golkar, luar Kim gitu. Ya, yang Deddy Mulyadi kompetitif. Gerindra. Bahkan sampai batas nama Desi Ratnasari pun kan itu masih PAN gitu, Oh, maksudnya Koalisi Indonesia Maju gitu. Sedangkan seperti kita tahu padahal Jawa Barat ini kan basisnya PKS ya, maksudnya mesin PKS itu sangat kuat di situ, tapi memang PKS ini punya masalah dengan figur gitu ya selama ini gitu. Jadi tapi saya tidak menafikan gitu, ketika nanti sudah terkonsolidasi biasanya figur yang diusung PKS siapapun itu ya akan tetap dapat suara yang lumayan lah. Tapi Iya. kalau melihat per Juni kemarin ketika survei dilakukan, sepertinya sulit ada dinamika yang berarti ya di dua nama teratas tersebut gitu loh, Ridwan Kamil dan juga Deddy Mulyadi. Memang yang menarik kita akan melihat bagaimana kerasnya tarik menarik kepentingan antara Gerindra dan Golkar kan. Karena seperti yang banyak diangkat di media kan Ridwan Kamil sekarang juga ada dorongan untuk maju di masih Jakarta. bawa ransel, gambar-gambarnya itu Iya, mau ke mau ke Jakarta Jakarta. katanya. Ya. Itu yang saya sebut on the way Jakarta. On the way Nah, Jakarta. saya bilang, iya tak cuma kehadang di Bekasi saya bilang. Iya benar juga. Bekasi masih Jawa Kehadang di Barat. Bekasi ya. Makanya Jadi- naik MBZ dong. Nggak bisa masuk. Lancar Bisa tuh. masuk. Aduh, Salah benar satu juga. ujian soliditas Kim ini ya kita perlu perhatikan apa yang akan terjadi ketika nanti proses pendaftaran di Pilgub Jawa Barat Iya. ini gitu. Ada prediksi Coach Ray Ini dulu. RK. Nah, Enggak, saya mulai dulu dari soal pengaruh Pak Jokowi ya. boleh. Oke. Ya, kan pengaruh Pak Jokowi ini kemudian menjadi Ada nih di Jawa Barat. itu dia, saya akan masuk ke sana. Oke. Tapi dibuat dulu yang makronya kan. Wih. Jadi Siap. pengaruh Pak Jokowi ini kan cerita pengaruh Pak Jokowi ini membesar setelah ada survei itu kan. Yang sekitar 54% pemilih itu akan mengikuti kemauannya Pak Jokowi kan. Ya, masih Is populer. Populer macam-macam lah ya kan. Tingkat kepuasan kepadanya sekarang juga mencapai angka 80% kan. Nah, saya katakan oke, kalau itu benar survei itu nggak bisa dibantah gitu. Iya. Tetapi tingkat kepuasan itu nggak eksekutorial di bawah tuh. Gitu, nggak implementatif gitu. Pertama adalah kesulitannya Pak Jokowi, siapa yang ini aja yang kita tahu siapa yang didukung Pak Jokowi kan kita nggak tahu Ya, ya. gitu loh kan. Oh. Gitu ya kan. Nah yang Dugaan kedua, Kimnya aja Iya. keterkaitan dengan Kim. Nah, aja. yang kedua adalah pada faktanya nanti partai-partai yang sekarang mendukung Pak Jokowi bisa juga adalah partai yang bertarung di pilkada gitu loh. Iya. Iya, kan? Jadi Golkar dengan Gerindra bisa berhadapan. Setidaknya kalau kita lihat di Banten terjadi tuh. Iya. Ya kan, Banten itu Gerindra bersama dengan PKS. Sementara lawan Gerindra ini paling kuat adalah kadernya Golkar, namanya Airin kan. Justru kelihatan kalau di Banten itu Gerindra PKS mungkin loh ini ya Golkar PDI Perjuangan Golkar PDI Perjuangan. bisa gitu. Jadi di pilkada nih ada hal-hal semacam itu. Iya, bisa makanya terjadi. mengatakan gimana menilai di mana Pak Jokowinya di situ gitu. Kepuasan Itu udah terhadap ada. Pak Iya. Jokowi sebagai presiden di Presiden. akhir masa pemerintahannya di pilkada, gimana Nggak nerapinnya eksekutorial nanti. gitu. Itu paling hebat, paling jauh itu hanya bermanfaat kepada keluarganya.
Yang Kalau anaknya yang Kaisang maju, Bobby di Oh. Sumatera gitu. Kan Oh. orang nggak punya Kalau itu jelas. udah gitu. jelas, orang nggak perlu lagi menafsirkan, oh ini mungkin yang dimaksud oleh Pak. Enggak, udah jelas lah. Pak Jokowi akan kesini macam-macam dan seterusnya gitu. Iya. Nah, oleh karena itu menurut saya daya jangkau Pak Jokowi juga hanya sebatas itu. Jadi di Jawa Barat nih akan nggak ada Nggak sulit, pengaruhnya ya. nggak perlu Jawa Barat. Bahkan di Jakarta aja mulai mandek nih. Gitu. Nah, Kecuali Kaisang turun atau ikut serta. yang saya maksudkan mandek itu justru karena Kaisangnya punya potensi nggak lagi di Jakarta itu Iya, saya. iya. Makanya saya mengatakan kita lihat dia pertanggal 15 Juli. Artinya beberapa hari ke depan lah ini ya kan. Jadi ada pemenang Euro, ada juga kelihatan putusan politik nih di Indonesia gitu. Plus ya, Pak. Copa America. Iya, Copa Amerika juga. Tapi Tulus udah juga jelas gitu. harganya. Jadi ada 3 lah yang kita tunggu ini. Iya, benar, Pertama siapa juara Euro, kedua Copa Copa America, America. yang ketiga Kaisang jadi apa enggak di Jakarta. Iya. Pertanggal 15 ini akan kita lihat. Oh. Kalau tidak ada sinyal yang kuat yang menunjukkan bahwa Kaisang akan ke Jakarta, lupakan cerita Kaisang ke Jakarta. Dan oleh karena itu, Ridwan Kamil tertahan di Bekasi, mau tidak mau balik lagi ke Bandung. Kira-kira begitulah ya kan. Ini kan masih tahan nih di Bekasi, gitu. Balik lagi ke Bandung. Enggak mungkin. Apakah tidak ada kemungkinan Ridwan Kamil tetap diminta untuk bertarung di Jakarta dengan siapapun wakilnya? Itu saya kira sampai sekarang tetap nego. Oh. Iya kan? Cuma masalahnya adalah angka-angka ini kan satu yang menunjukkan. Nah yang kedua adalah soal penerimaan publik kepada Ridwan Kamil di Jakarta. Kan sampai sekarang ini kita nggak tahu tuh. Paling dia nongkrong di 3 ya. Selalu begitu-begitu kan. Kalau Jawa Barat sih udah tahu kita. Apalagi dipasangkan dengan Kaisang menurut saya. Alih-alih Kaisang itu akan memberi sumbangsi suara, yang ada dia merosotkan Ridwan Kamil. Kenapa? Jakarta ini kan bukan basisnya Pak Jokowi. Jakarta ini basisnya Gerindra dan basisnya Pak Prabowo plus dengan PKS kan. Nah kalau PKS ketemu Anies, setengahnya kan udah selesai gitu loh. Dan kalau Kaisang masuk, saya punya keyakinan PDI akan ikut dengan PKS. Dan PKS kalau ketemu, dia nggak butuh figur karena mereka pemenang pilkada dengan tingkat soliditas pemilih paling kuat loh itu. Menurut saya kan. Jadi kenapa saya katakan paling kuat? Karena PDI itu udah dikena gembosin kan, khususnya di Jakarta. Dia dapat berapa kemarin tuh? 24-25 kursi, sekarang merosot tinggal kan 15. Tinggal 15 kan. Artinya, kalaupun ia mendapat limpahan suara dari Pak Jokowi, di 2024 ini suara Pak Jokowi itu udah pindah. Yang 15 kursi itulah yang solidnya pemilih PDI. Siapapun yang dicalonkan nama dia, ininya loh ya, logika berpikirnya, itu akan dipilih oleh yang 15% ini gitu. Nah oleh karena itu, kalau sekiranya koalisinya PDI sama PKS ketemu nih di Jakarta, mereka nggak butuh figur kok. Iya. Siapapun Mereka akan solid. akan solid nih, pemilih PKS udah dengan pemilih PDI Perjuangan gitu. Iya. Ini sebetulnya menarik ini. Ada tuh, Ray Rangkuti bagus tuh. Gitu. Ini kalau Kopiahnya udah PKS. ini kalau ngomong PDIP solid tuh kok Jadi, kebayangnya itu. Gini maksud saya, kalau PKS PDI gabung, nah itu kan artinya kelompok nasionalis di satu blok bersama dengan kelompok Islamis kan. Dan kalau Kaisang masuk, bisa dipastikan kelompok-kelompok pro demokrasi ala kelas menengah lah, yang terdidik, ya para kelompok itu juga akan gabung di sini, karena mereka jelas menolak Kaisang kan. Lalu pertanyaannya Ridwan Kamil mau ngambil suara yang mana lagi gitu loh kira-kira. Lumbung suaranya udah habis. Iya, lumbung suaranya nasionalis ke sono, Islamis ke sono, kelompok intelektual macam-macam juga di sono. Tapi tidakkah ada, ini kok jadi ngomongin Jakarta kita? Bukan, ini Ridwan Kamilnya sebetulnya. Saya mau menjelaskan. Saya mau mengatakan kalau tanggal saya mau bilang Ridwan Kamil kalau akan di Jawa Barat ya. Iya, kalau tanggal 15 ini baik Ridwan maupun Kaisang ada tanda-tanda yang mereka akan ke Jakarta, udah itu artinya Ridwan Kamil milih Jawa Barat, Kaisang mungkin milih Jawa Tengah. Itu maksud saya. Oh, 15 Juli. 15 Juli. Iya. Jadi ada 3 pengumuman yang mau kita tunggu. 3 pengumuman. Yang 2 bukan pengumuman, penentuan. Pengumuman gitu. Oh gitu, oke. Jadi masih terpengaruh juga apa yang terjadi di Jakarta berarti ya untuk Jawa Barat itu ya? Atau sebenarnya saya sih melihatnya begini, mungkin ininya, apakah bagi Pak Jokowi atau keluarga Pak Jokowi Jakarta itu penting? Bagi saya 3 alasan kenapa Pak Jokowi merasa Jakarta itu penting.
pertama tentu saja untuk karir Kaisang itu sangat mencor kan Iya. dibandingkan Jawa Tengah. Jawa Tengah ini cerita udah dua calon presiden lah, satu jadi satu gagal kan di sana. Oke. Sementara selesai dia. Iya. Itu yang saya sebut mungkin pindah Jawa Barat nanti pindah ke. Iya. Nah tapi kan kalau Kaisang ada tetap di ke Jakarta itu punya potensi yang cukup juga menaikkan ininya dia gitu. Nah yang kedua kan besar kemungkinan Jakarta yang kita sebut sebagai daerah aglomerasi itu kan akan dipimpin oleh Gibran kan sebagai wakil presiden kan. Dan kalau Kaisang di Jakarta kan klop nih antara Gibran dengan Kaisang gitu, nggak akan kemana-mana lah gitu kan. Artinya akan memudahkan kerja-kerja Gibran di masa yang akan datang gitu. Nah dalam rangka itulah menurut saya mengapa Pak Jokowi merasa sangat penting tanda kutip ya menguasai Jakarta ini gitu. Dan jangan lupa Bang Rey, kalau misalnya kita bicara kepentingan Pak Jokowi di Jakarta gitu, 2029 kan Anies ini masih sangat potensial kalau dia menang di Jakarta, dia akan menjadi calon presiden yang sangat potensial lagi gitu. Jadi bukan hanya memenangkan Jakarta, tapi mengamankan Jakarta itu dari kemenangan Anies gitu ya maksudnya. Jadi berlanjut terus nih gitu ceritanya. Oke, masih bersambung. Cuma kan harus realistis kan. Nah itu menurut saya karena kenyataannya sekarang jangankan Kaisang, Ridwan Kamil aja nggak dapat sambutan di Jakarta gitu loh. Ya emang susah menggoyang dominasi Anies saat ini kalau berdasarkan. Boleh nggak kita balik sedikit lagi teman-teman ke grafis elektabilitas tadi di mana RK, Deddy Mulyadi, Dede Yusuf, Bima Arya, bahkan sampai ke Desi Ratnasari ya. Iya. Dede Yusuf, Bima Arya, Desi Ratnasari ini ya. Nah, kalau dari sisi ini Coach Ken, saya tuh membayangkannya kan sebetulnya kalau Ridwan Kamil dari Golkar ke Jakarta menguntungkan bagi Gerindra agar kadernya Deddy Mulyadi jadi orang nomor 1 di Jawa Barat. Ya, tentu saja. Dan itu kan punya implikasi panjang ya. Karena partai-partai ini sangat punya kepentingan menempatkan kader mereka sebagai kepala daerah. Karena punya kader sebagai kepala daerah itu bisa katakanlah 80% memastikan peningkatan suara mereka di pileg mendatang gitu loh. Nah, berarti kan Gerindra berkepentingan agar Deddy Mulyadi jadi calon kuat di Jawa Barat. Udahlah, Ridwan Kamil di Jakarta deh. Mau menang apa kalah urusannya Golkar gitu. Itu mungkin terjadi nggak? Iya emang. Dan karena Gerindra ini punya, maksudnya kan Gerindra ini partai Pak Prabowo. Maksudnya tidak tertutup kemungkinan. Maksudnya Ridwan Kamil ditawarin deal misalnya maju di Jakarta, kalaupun kamu kalah, saya jadikan menteri. Nggak tertutup kan kemungkinan seperti itu, maksudnya untuk sebagai gula-gula ya. Agar Ridwan Kamil juga punya insentif. Kepentingan dari Pak Prabowo dengan Gerindra adalah Deddy Mulyadi menang di Jawa Barat atau maju di Jawa Barat. Coach Ray? Iya. Ibaratnya sebetulnya bukan hanya begitu. Ridwan Kamil, kamu pilihlah daerah yang mana kita dukung. Kira-kira begitulah. Yang penting jangan Jawa Barat. Kalau saya kalah nanti kamu pokoknya akan ada posisi gitu ya. Iya. Kamu mau pindah di mana ya kita dukung all out gitu ya. Tapi masalahnya Golkarnya mau apa enggak? Ya kalau saya lihat ini strategi Golkar. Kan strategi Golkar tuh nggak mau mengatakan secara terbuka kami nolak kan. On the way kata dia kan. Yang namanya on the way itu kan kita paham lah kan. Tiba-tiba udah telat macam-macam. Kenapa telat? Aku macet ya. Dia baru dia datang September pendaftaran penutupan udah selesai kan. Pokoknya OTW mulu. Biasanya kalau OTW itu baru mandi. Nah itu dia. Belum berangkat ya. Makanya ya. Oke. Di situ kan selalu juga Golkar mengatakan kita akan lihat surveinya. Ya, kan? Ya surveinya jelas kalau jangankan ini Ridwan Kamil diam kok di Jakarta itu. Kan kira-kira gitu. Bahkan ketika ia kampanye pun belum tentu bisa ngejar Anies loh gitu. Iya kan? Iya. Gitu. Nah, dalam konteks itulah kalau sebetulnya diskusi kenapa Jakarta ini kita ikutkan, karena kita mengatakan sekarang kita lebih bagi fokus mengatakan bahwa Ridwan Kamil itu di Jawa Barat gitu kira-kira. Jadi tidak ada alasan sih kalau kalau kita bicara Kamil di Jawa Barat itu, saya mau mengatakan itu artinya daya jangkau Pak Jokowi gagal juga di Jawa Barat gitu loh kira-kira. Kalau sederhananya kan mungkin kita melihat ini ya, wah ini koalisi nih Golkar dan Gerindra udah mengunci kemenangan di Jawa Barat nih. Ridwan Kamil dengan Deddy Mulyadi. Pertama itu rasanya nggak mungkin ya kayaknya kalau mereka kita nggak tahu sih gubernur dan wakil yang nggak tahu ya. Nggak tahu. Mungkin ya. Kalau mereka berpasangan gitu. Iya gitu. Tapi tidak ada kepentingan juga maksudnya mereka untuk berpasangan ya. Nggak, maksudnya buat apa gitu, lebih baik salah satu calon ke
daerah ya ini jadi kayak agak-agak pro yang tadi dikatakan ke Gerindra ya, tapi nggak perlu lah Semua mereka mungkin dalam politik, tapi tapi nggak dalam perlu hal gitu ini loh. Nggak menurut perlu, saya kepentingan ego partai itu pasti lebih bermain gitu di sini, karena itu udah terlihat polanya di berbagai pilkada banyak kok yang koalisi Kimnya tidak sejalan gitu kalau sudah level pilkada, apalagi di level pilkada kabupaten kota itu udah sangat cair lah maksudnya, karena kan masing-masing partai punya kepentingan gitu loh. Ya, buat Apa 5 yang tahun ke depan ya, terutama. koalisi yang konstelasi di nasional tuh nggak menular ke bawah. Gitu. Itu kalau sekarang kan oke, kita bicara soal Ridwan Kamil sama Deddy Mulyadi. Katakanlah Ridwan Kamil apapun tadi latar belakangnya, katakanlah tidak maju di Jawa Barat. Apakah lantas berarti tetap Tidak maju di PDIP Jakarta maksudnya. nggak maju di Jawa Barat maksudnya Ridwan Kamil, katakanlah untuk apapun alasannya itu gitu ya. Berarti kan Deddy Mulyadi nih yang menjadi yang utamanya, calon utamanya. Apakah sebenarnya nama-nama seperti Bima Arya, apalagi mungkin dari PKS ataupun Ono Surono dari PDIP ini sebenarnya juga sudah bisa tidak diperhitungkan dari sekarang atau gimana? Otomatis ke Deddy gitu kalau gitu. Mepetnya waktu ya, ini kan sisa 5 bulan gitu loh. Saya sih agak sanksi kalau melihat data seperti saat ini ya. Maksudnya kalau misalnya Ridwan Kamil ke Jakarta dan Deddy Mulyadi yang itu Yang maju Jakarta. Mungkin ada kemungkinan PDIP dan PKS punya kepentingan untuk bersatu, karena kita tahu mesin partai dua partai ini kan sangat solid ya, maksudnya mesin partainya paling bagus lah. Menurut saya PDIP dan PKS ini paling solid dan mesin partainya itu paling gampang mengkonsolidasikan kader maupun pemilih di akar rumput gitu loh. Tapi karena keterbatasan kedua partai ini yang punya figur yang kompetitif secara elektoral, sedangkan waktu sudah tinggal sedikit, saya masih kurang yakin kalau dua partai ini akan bisa mampu mengejar katakan Deddy Mulyadi gitu loh, waktu pilkada nanti berlangsung gitu. Jadi emang udah seperti di tangan lah ya, antara siapa yang maju ya mereka yang antara dua ini aja lah sebenarnya gitu, Ridwan Kamil dan Deddy Mulyadi. Tapi harapan untuk PDIP apa kalau gitu di Jawa Barat? Kalau saya melihatnya apa namanya itu kan namanya dalam konteks jangan melupakan loh ada nama Ilham Habibie di situ, gitu kira-kira. Ilham Habibie itu punya Nasdem. Tapi menurut saya kan sangat mudah memperkenalkan Ilham Habibie kepada warga Jawa Barat kan, karena tentu dikaitkan dengan nama besar bapaknya macam-macam dan seterusnya itu gitu ya. Nah, apakah mungkin Ilham Habibie akan didapuk naik suaranya di Jawa Barat? Terbuka semua kemungkinan gitu loh. Walaupun sekarang angkanya belum membahagiakan buat mereka gitu. Oh iya, kan soal angka ini kan kadang-kadang maintenance-nya 3-4 bulan juga bisa naik. Gitu. Ya, itu satu. Nah, yang kedua adalah soal misalnya Deddy Mulyadi nih. Nah, siapa wakilnya? Iya. Nah, itu juga ini nama masih sendirian. Kalau berdua siapa? Lagi ya. Karena kadang-kadang wakil ini alih-alih menambah yang ada mengurangi suara kan gitu ya. Nah, yang ketiga adalah soal tali soliditas partai juga kan. Nah, kalau kemudian misalnya taruhlah Deddy yang masuk, apa bisa dikatakan Golkar serta-merta dukung Deddy? Belum tentu juga ya. Juga kan. Gitu. Bisa berpindah ke koalisi yang lain di Pilkada Jawa Barat. Bukan itu. Iya itu maksud saya. Ya kan? Karena dia mempertimbangkannya begini. Jawa Barat ini bagaimanapun basis yang harus dipertahankan. Ya, dan mereka sudah memiliki ini dan Golkar kan. Golkar kan. Dan suara mereka di Jawa Barat dengan PKS dengan Gerindra kan cuma beda 1 kursi kan. Iya. Gitu kira-kira tuh. Nah, oleh karena itu apapun Golkar itu akan all out untuk Jawa Barat, mempertahankan Jawa Barat. Karena ini kehilangan basis pemilih terbesar loh di Jawa Barat. Kalau Anda lepas siapa gubernurnya gitu loh kira-kira kan. Iya. Nah, oleh karena itu Ridwan Kamil boleh ke Jakarta, tapi mereka akan cari figur yang lain untuk menandingi Deddy Mulyadi. Dan boleh jadi Nasdem, Golkar bertemu. Ditambah mungkin PKB macam-macam jadi. Nama Habibie itu dekat dengan Golkar kan? Macam-macam dan seterusnya. Setahu saya Ilham Habibie itu juga orang Golkar. Setahu saya ya. Tapi nggak tahu persisnya sekarang. Bisa jadi ini salah satu strategi yang sudah disiapkan melalui Nasdem dan menjadi skoci bagi Golkar ya. Bisa juga gitu. Ini nebak-nebak aja kan. Iya, ini segala mungkin. Segala mungkin. Di Pilpres ini kan kita belajar bagaimana otak-atiknya itu
Luar Iya, biasa. luar Ada yang biasa. last minute pindah loh. Iya. Dan menang gitu loh, Pak. Iya, iya. Ini Oke. ibarat kata ya Nasdem tuh kalau main catur tuh mindahin menteri padahal yang nanti makan itu kudanya gitu ya. Iya. Jadi, tapi pergerakannya di sana Ya. gitu. Karena Tapi kan kita tujuan utamanya ada di bertanya-tanya sini. kan kemarin, Ilham Habibie. Iya. Ngapain ya Nasdem tiba-tiba menyebut nama ini? Bisa jadi analisa Ya. Bang Rey, Coach Rey nih yang sedang disiapkan Ya. gitu ya. Karena Serius. bagi saya pertarungan Jawa Barat itu pertarungan Gerindra dengan Golkar sebenarnya. Ya, ini kelihatan nih dari jumlah Iya, kursi ini dari lagi ini, kita dari tunjukin ya. jumlah Bedanya kursi, memang cuma ya kan? satu kursi. Bahwa Gerindra mereka terus 20. mengulur-ulur ya Hmm. kedatangan Ridwan Kamil ke Jakarta. Bagi saya tuh Masih di Bekasi ini Iya, dari Pak. tadi. kehalang di Bekasi. Itu cara-cara ngulur kan sebenarnya. Iya. Sampai capek tuh keliling Iya. metropolitan. Kita lihat dulu surveinya, ya kan, Iya, dan sebagainya. Kalau dia udah oke dengan skenario Ridwan Kamil ke Jakarta, kan dari kemarin dia udah mungkin. Iya. Iya sih. Karena dia rugi kalau ngulur-ngulurnya sampai ke Agustus kan. Ya, Rugi bisa besar hilang dia, ya. momentum. Ngulang momentum macam-macam gitu. Dia melawan petahana, yang petahana elektabilitasnya kuat, loh kita malah munculnya belakangan kata dia. Iya. Gimana menangnya kan? Iya. Pakai asumsi itu aja gitu. Nah, kenapa Golkar ngulur-ngulur? Ya menurut saya dia nggak mau dong lepas Jawa Barat juga gitu. Nah, kalaupun akhirnya figur adalah entah di mana di elit ini, gimana otak-atiknya Ridwan akhirnya pindah, saya kira mereka mempersiapkan orang kedua gitu. Dan itu bisa Ilham Habibie gitu loh. Oke. Kalau dari Golkar sendiri nggak ada nama kira-kira lah untuk Jawa Barat. Kalau dari ini kan udah nggak ada lagi kan. Iya, kalau dari survei itu nggak ada. Nggak ada lagi gitu. Oke. Karena yang mungkin ada Ilham Habibie, ada irisannya kuat. Karena ingat saya Ilham itu masih Sebenarnya dekatnya ke Golkar sebenarnya. sampai sekarang setahu saya bagian dari Golkar. Iya. Seingat saya, tapi saya nggak tahu persisnya. Coach Ray sama Coach Ken juga nanti nambahin ya. Dalam ingatan saya ketika terus mengikuti pilkada terutama di Jawa Barat, itu kekuatan partai politik ada di PKS salah satunya. Mereka pernah menjadi juaranya kan untuk pilkada. Dua periode dan selalu, nah ini variabel yang ada di PAN nih berikutnya yang saya mau sebut. Karena menggandeng artis. Jawa Pernah Barat sama ya, Deddy fitur Jawa Barat ya. sama Deddy Miswar gitu kan. Jawa Barat tuh kayaknya Desi gitu. Ratnasari. Sekarang ada Desi Ratnasari. Dan jangan lupa kemarin Komeng suaranya berapa? 5 juta. Komengnya itu kan. Jadi wajah publik itu di Jawa Barat pengaruh gitu. Dan unsur Islam yang kuat masih ada di PKS. Nah, dengan adanya wajah-wajah artis ada di Ratnasari, di PAN, dan PKS, menurut Coach Ray itu akan pengaruh nggak untuk kemudian, mungkin PKS nggak berharap lagi mereka karena lagi nggak punya figur jadi cagup ya, tapi cawagup, atau partai lain akan, terutama Golkar dan Gerindra ini akan melihat partai mana untuk kemudian jadi pasangan mereka. Nah kan ini kita bicara varian apakah ada Ridwan Kamil atau tidak dulu ini itu loh kira-kira. Tetap ya. Iya. Oke. Kalau Ridwan Kamilnya ya mungkin akan berlabuh ke Ridwan Kamil semua. Kayaknya kalau sama Ridwan Kamil di Jawa Barat, justru partai-partai berupaya untuk jadi ya udah pasti menang Iya, lah dia dengan iya. siapapun gitu ya. Begini lah kira-kira, tapi nanti mungkin Kennedy juga bisa nambahin. Kalau sekiranya Ridwan sama Deddy yang akhirnya menonjol gitu, Iya. siapa partai-partai apa yang akan merapat? Kan mungkin bacaannya begitu ya. Oke. Nah, di Ridwan Kamil ada Golkar, ada PAN, ini bacaan saya loh ya. Nah, mungkin akan ada PKB, P3, dan bisa PDI Perjuangan Oke. masuk di sini. Sementara di sini Gerindra, PKS, kira-kira mungkin Demokrat ya. Gitu. Nah, dari mana kita baca ini? Saya sih melihatnya dari kedekatan-kedekatan aja. Dan PKS Prabowo itu kan relatif dekat lah. Iya. Ya kan mereka hanya dipisahkan, sebetulnya bukan dipisahkan oleh Pilpres 2024, mereka dipisahkan oleh Jokowi kan gitu. Iya. Oke. Ada faktor Jokowi di dalamnya. 2 kali PKS berjuang bersama Prabowo kan. Gitu. Jadi mereka 2014, 2019. jadi mereka punya potensi di situ gitu. Nah, sementara saya melihatnya begitu, tapi ini peta yang terlalu kasar kan. Nah, bisa berubah semuanya gitu. Nah, saya mengasumsikan Demokrat ke ke Gerindra itu karena Demokrat kelihatan kebawa dengan suasana
Pilpres itu. Jadi mereka merasa punya terus-menerus keinginan untuk menjaga Pak Prabowo lah. Gitu. Kedekatan Selalu dengan bersama Pak Pak Prabowo, Prabowo, seperti di kedekatan Pilpres. dengan Pak Prabowo itu terus ingin mereka jaga sampai ke pilkada-pilkada. Orang Kan udah relatif, dikasih kursi menteri ya kan? iya makanya kan relatif pilihan-pilihan Demokrat itu hampir semuanya, bukan semuanya ya, banyak itu beririsan dengan pilihan-pilihan Gerindra gitu loh. Iya. Nah, jadi misalnya kalau Gerindra milih ini, mereka ikut juga di situ. Sejauh yang kita lihat sampai sekarang, bisa beda di masa yang akan datang. Oke. Kalau Coach Ken gimana? Koalisi yang memungkinkan di Jawa Barat itu seperti apa? Dan PDI Perjuangan sepakat dengan Bang Rey, sama maksud ya? saya Gerindra PKS kan punya sejarah yang lama, jadi sangat mungkin mereka akan berkoalisi lagi nanti mengusung Deddy Mulyadi. Apalagi kita lihat PKS belum punya figur yang kompetitif ya, kecuali ada force majeure atau ada external pressure dari luar yang menyebabkan PKS nggak bisa gabung sehingga PKS harus mencari kawan koalisi baru di Jawa Barat. Dan ya adalah contoh beberapa kasus seperti yang saya tahu di Kabupaten Bekasi itu PDIP sama PKS bisa gabung gitu. Jadi menurut saya untuk kasus di Jawa Barat pun itu bukan sesuatu yang mustahil gitu ya, untuk PDIP dan PKS bergabung membentuk poros baru sendiri gitu ya. Tapi per situasi hari ini bacaan saya masih PKS untuk bergabung ke Gerindra sangat mungkin gitu. Apalagi kita tahu kayaknya ada nuansa ini dari interaksi saya dengan beberapa calon kepala daerah, mereka sekarang udah mulai bisa melihat nanti presidennya Prabowo lebih aman kalau saya bergabung dengan partai yang asosiasinya dengan Pak Prabowo. Gitu. Oke. Ya. Jadi kalau tadi kita mempertimbangkan, pertimbangan besarnya adalah RK ini kemana gitu kan? Apakah jadinya ke Jakarta atau ke Jawa Barat? 15 Juli kita lihat. RK sendiri mengatakan belum ada keputusan nih, belum dapat perintahnya katanya kan begitu kata RK. Tapi berarti bolanya ada di siapa? Apakah benar tidak di RK karena RK ini menunggu perintah dari partai seperti apa? Atau sebenarnya ada di siapa bolanya nih? Benarkah masih dioper ke Pak Jokowi atau memang sama sekali tidak terkait dengan apa yang diinginkan oleh Jokowi di Jawa Barat kah atau gimana, Coach Ray? Iya, saya kira ini pertemuan kepentingan dan pertemuan realitas gitu. Jangan-jangan Pak Jokowinya juga, bacaan saya ya, kurang tertarik lagi mendorong Kaisang di Jakarta juga gitu. Karena realistis saja. Iya. Sulit mendongkraknya gitu. Sementara di daerah yang lain kalau dia maju ya udah tinggal ini aja lah kira-kira gitu. Bukannya bisa kalau pakai jampi-jampi sedikit Apa sih sistem. Jampi. Ini kan masih gini loh, jampi-jampinya udah dibaca orang soalnya. Udah kebaca. nggak bisa lagi ya jadi ya. Nggak bisa dipakai dengan pola yang lama gitu loh. Harus nyari jampi baru lagi dulu gimana. Pakai yang baru. Iya. Saya pikir masih Nggak gitu. ampuh. Dan di Jakarta Ya. iya, Agak susah agak untuk sulit, Jakarta. gitu. Agak sulit di Jakarta dilakukan dengan jampi-jampi yang sudah terlalu mudah dibaca oleh orang. Ya dipakai ini nih, ada penangkalnya kok. Ya. Ini kan sistem di pemerintahan semua ada, tapi pada waktu pelaksanaannya memang udah nggak presiden juga itu sih. dia. Dan yang saya kira ukurannya tetap adalah pragmatisme politik kan. Kalau kita udah melihat di sana, aduh naik aja enggak gitu, apalagi berharap menang kan. Ya lebih realistis kalau kita pindah ke tempat di mana kita bisa memastikan kemenangan. Jawa Tengah. Gitu. Jadi itu yang saya sebut ini seperti pertautan antara kepentingan dan juga realitas gitu. Realitasnya ada sulit lah gitu. Jadi masih sangat masih sangat harus dibicarakan antar partai, antar koalisi. Nggak bisa dibilang satu orang yang akan menentukan nanti ya, bukan di RK juga. Di mana? Untuk menentukan RK ini ke Jakarta atau Jawa Barat itu? Menurut saya sih pada akhirnya kan pada Golkarnya lah. Golkar. Jadi memang bolanya di Golkar lah. Cuman kalau lagi-lagi seperti yang kita sebutkan tadi itu, kalau dibaca dari sekarang sih sebetulnya Golkar juga seperti tidak berminat sebetulnya mendorong Jakarta. RK itu ke Jakarta gitu. Realistis aja. Nggak mesti fight. Kalau RK di Jawa Barat ini kan bakal menang. Dan Jawa Barat ini pusat politik Indonesia di masa yang akan datang. Masa dilepas. Kita kembali ke analisa Coach yang gitu tadi. loh kira-kira ya populasi kan. pemilih terbesar gitu. Iya. Ini sangat pengaruh dan sangat menentukan.
menjadi bandul nanti di 2000. Iya. Lalu RK kita taruh di Jakarta, taruhlah misalnya menang. Kalau ke Jakarta itu basis PKS. Sulit kau goyang. Kalau nggak PKS, PDI Perjuangan. Gitu kira-kira itu. Nah, penduduknya juga nggak banyak, cuma 10 juta. Pemilihnya cuma 6 juta, 7 juta. Rewel-rewel lagi ya kita. Iya. Saya sebagai orang Jakarta tahu, kita bawel. Gitu. Untung gue bukan di Jakarta. Di mana lu, Jakarta Timur? Ya, Jakarta juga. Yalah. Oke, jadi kira-kira begitu ya untuk memberi gambaran kira-kira situasi untuk Pilkada Jawa Barat itu sebenarnya sekarang bagaimana, dan ternyata memang masih sangat cair antar elit sih sebenarnya gitu ya, antar elit sih sebenarnya gitu. Jadi pemilihnya ya tinggal tunggu aja siapa nanti nama yang akan disodorkan, apakah sesuai dengan survei yang dilakukan oleh Coach Ken dan tim Dirtek bolanya. Dirteknya ini karena dia banyak teknisnya. Tapi sedikit tim Coach Ken, saya mau ke Coach Riz. PDI Perjuangan nih untuk Jawa Barat nggak ada sesuatu yang kemudian dia bisa saya mau fight gitu. Sendiri maksudnya sesuatu. Mengajukan sendiri gitu kan, tanpa berkoalisi dengan yang dua tadi. Atau kalaupun dia berkoalisi, dia ingin menunjukkan saya mau take over nih. Pokoknya ada suara PDI Perjuangan di sana. Mungkinkah dia mengajukan nama untuk jadi calon wakil gubernur? Enggak mungkin. Kok saya yang jawab jadi. Karena tampaknya cukup jelas jawabannya. Oh, jangan lupa. Nah, ini yang direktur teknik kamu diam. Itu kenapa kita ngundang, Bang? Pilkada 2019. Kan mereka mengusung TB Hasanuddin. Iya. Dengan berani loh mereka. Ini kan ketua daerah untuk PDI Perjuangan. Bukan, kan? maksud saya mereka tahu ini akan kalah. Tapi mereka dukung sendiri. Oh iya. Iya gitu benar. Marwah partai gitu. Nah, oleh karena itu kalau saya sih melihatnya PDI ini prinsipnya dimulai dari satu prinsip dulu. Soal menang dan kalah urusan kedua, yang penting kader kita maju, itu dulu tuh. Kader kita harus maju, itu prinsipnya. Soal menang dan kalah urusan kedua gitu. Yang penting maju kader kita gitu. Karena ini memberikan suara kepada kader-kadernya, memberikan semangat, soliditas ini hitungannya secara internal buat PDI. Banyaklah implikasi positifnya dengan cara yang kayak begitu. Nah, cuman tentu harus berbicara yang realistis juga, gitu kira-kira. Nah, ketika realitasnya menunjukkan sinyal yang sangat jauh dari positif, ya tentu mereka harus punya skenario kedua kan. Mungkin mendorong yang lain, melupakan kader kita, macam-macam dan seterusnya. Itu termasuk di dalamnya adalah soal strategi bagaimana meminimalisasi keterlibatan Pak Jokowi di dalam pilkada kan. Itu kan varian penting nih sekarang di dalam melihat PDI Perjuangan ini kan. Kalau Jawa Barat dengan Ridwan Kamil ada di sana, bagaimana PDI Perjuangan bacaan melihat saya misalnya cawe-cawe Pak Jokowinya? Kalau Ridwan Kamil sama Dedi ya. Jadi Dedi kan Golkar, Ridwan Kamil kan Golkar ya. Bisa saja koalisinya dengan PDI Perjuangan dan Nasdem. Gitu. Dan kalau komposisi suaranya begitu, itu kan artinya nggak butuh figur wakil gubernur bagi Ridwan Kamil. Dia sendiri udah hebat. Dia hanya mencari partai yang solid pemilihnya. Gitu. Dan efek wakil sangat kecil. Kecil dari berbagai simulasi yang kita lakukan, Ridwan Kamil dengan siapapun tidak nambah banyak. Begitupun dengan Deddy Mulyadi. Hanya nambah. Tapi tentu ada variabel pemilih. itu tadi. Kalau PDIP dan PKS saya yakin mesin partai itu jauh lebih solid. Soliditas itu pemilih. Makanya Golkar nih harus nyari yang solid pemilihnya. Yang solid itu kan PDIP secara kultural dengan dia lebih dekat. Dan PKS. Kalau PKS kan kita asumsikan ke Gerindra, gitu loh kira-kira. Jadi antara pilihannya itu ya kalau sama PKS, PKS sama Gerindra kan lebih dekat. Jadi mungkin Gerindra memiliki kesulitan dari PKS. Kalau kita tarik koalisi Golkar PDIP di tingkat Jawa Barat, itu bagian dari strategi Golkar menurut saya untuk tanda kutip mengawal Prabowo. Mengawal Prabowo? Iya. Kan nggak ada Gerindra. Kenapa? Bukan. Kan Prabowo bisa jalan sendiri loh nanti ya kan. Kalau Prabowo jalan sendiri, aku sama PDI loh di Jawa Barat. Anda butuh suara Jawa Barat loh. Saya sama PDI loh di Jawa Barat. Itu dipikirin sekarang ya. Iya. Pikirannya jauh juga ya. Direktur teknik. Kata Pak Prabowo yang nonton, Pak Prabowo nonton terus nih. Oh gitu ya. Harapan kita. Kok bisa tahu katanya? Kebaca. Ya kan karena Pak Prabowo ini kan cara berpikirnya itu ala tentara lah ya.
memang strukturalis banget, komandois banget kan. Bayangan beliau ini kan, nah, Golkar akan bilang Jawa Barat kita yang pegang. Misalnya loh ya kan. Golkar dan koalisinya di Pilkada Jawa Barat. Koalisinya itu adalah PDI Perjuangan, kira-kira begitu loh. Waduh, kan makin kuat ini tuh, kan. Ini rahasia Pilkada Jawa Barat yang hanya Anda bisa saksikan di Politik 442. Makanya jangan lupa subscribe, like, comment. komen, kirim kue. Nggak usah sih. Subscribe. Boleh juga sih. Kita minum ada tapi kue belum. Iya, minuman doang. Oke, thank you Coach Ken, Menarik, thank you Coach Coach Ray. Ray. Ini Sama-sama. menarik sih Thank melihat ternyata Jawa Barat ini ada kerumitannya tersendiri ya. Iya. Dan penentuannya memang masih sangat Gunanya pengamat itu kan membuat yang enteng jadi rumit. Iya. Dan kami sebagai pengamat memang makin rumit ya mau melihatnya. Kalau enteng semua ya, pengamat jadi apa lagi? Betul. Habis udah disederhanakan sama Coach Ken kan, Iya. nih gua kasih surveinya gitu. Datang pengamat, nggak gini lihatnya. Ya udahlah selesai. Kalau ada partai politik yang nonton, aduh kita jadi pusing lagi nih katanya. Benar juga kata Coach Ray katanya. Iya, ya itulah maksud kami ya. Tetap subscribe ya. Ya. Gitu. Oke, Coach. Thank you. Kita Coach. nonton Coach lagi Ken, kalau thank ada you. timnas nanti. Nonton ya. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Dan kita Jadi- tetap nantikan siapa pemenang Spanyol Inggris, jangan lupa ya. Inggris. Spanyol. Oke. Bye.